Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala kulli man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga seluruh kaum muslimin sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Siswa dan siswi sekolah Al-Hilal yang Bapak cintai, Bapak sayangi, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semuanya mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat lahir dan batin, dan juga orang tua kalian pun, guru-guru kalian pun, juga seluruh kaum muslimin, serta semuanya mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, di dalam kesempatan yang berbahagia ini Bapak akan membahas tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad, adalah nabi paling terbaik, manusia terbaik, bahkan Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para rasul. Yang ini menjadi uswatun hasanah bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat suri tauladan. Maka untuk menjadikan suri tauladan, ya, kita hendaknya mengetahui perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan memulai sirah Nabi Muhammad atau sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Baik, Bapak akan bacakan nasabuhu sallallahu alaihi wasallam, nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan ayahnya, kakeknya, dan yang lainnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fahr bin Malik bin Nadr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, ini diantara nama dari ayah Nabi Muhammad, kakek sampai nenek moyang, kakek moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tadi bacakan sampai Adnan. Kalau dilanjutkan nanti sampai kepada Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Kemudian dilanjutkan lagi sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Namun yang akan dibahas di sini tentulah tidak semuanya. Kalau dibaca semuanya terlalu banyak. Kita sebutkan aja, ya, sebagian yang dekat dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bin Abdullah. Jadi ayahnya adalah Abdullah bin Abdul Muttalib, kakeknya Abdul Muttalib bin Hashim. Ini berarti apa? Buyutnya, ya, Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Jadi hendaklah dihafalkan minimal 5. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Nabi Muhammad mempunyai ayah yaitu Abdullah. Kakeknya adalah Abdul Muttalib. Kemudian ayah Abdul Muttalib Hashim. Hashim mempunyai ayah yaitu Abdi Manaf. Abdi Manaf mempunyai ayah yaitu Qusay. Yang mana Qusay ini merupakan raja Quraisy, raja pertama
Quraisy setelah mengambil alih dari suku dari suku lain. Kemudian Abdul Muthalib, yaitu kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita coba kerucutkan ya, untuk lebih mengecilkan pembahasan, kita sebutkan sejarah dari kakeknya. Abdul Muthalib, kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau yang aslinya itu bukan Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu nama panggilan, nama yang terkenal, Abdul Muthalib. Sedangkan nama aslinya adalah Syaibah. Nama aslinya Syaibah. Jadi ayah Abdul Muthalib, ayah Syaibah yaitu Hasim, dia adalah seorang pemimpin Quraisy. Di antara tugasnya adalah memberikan makan dan minum, menyediakan makan dan minum orang yang berhaji. Beliau kasih makan. Di antara makanannya itu roti yang ditumbuk kemudian dikasih kuah, ya, enak sekali itu. Walaupun Bapak belum merasakan, ya enak katanya ya. Kemudian memberikan minum juga, namun air minum yang diberikan di saat itu bukan air Zam-Zam, karena air Zam-Zam itu di zaman Qusay, di zaman Hasim tidak ada. Kenapa tidak ada? Ditimbun, ada yang ngubur oleh suku Zurhum. Jadi ditimbun, air Zam-Zam hilang, seolah-olah hilang. Ada tapi dikubur. Kemudian orang tidak ada yang tahu di mana itu air Zam-Zam keberadaannya. Hasim melakukan perjalanan ke berdagang, di antaranya ke Syam, ke Yaman. Begitu melakukan perjalanan, dia singgah di Madinah. Kemudian di Madinah dia tertarik dengan seorang perempuan, tentunya perempuan cantik yang bernama Salma. Kemudian menikahlah Hasim dengan Salma. Menikah dan mempunyai anak. Anak itu lahir. Dan anak lahir ini ada perbedaan sedikit dengan anak-anak yang lain. Begitu lahir anak itu, rambutnya ada uban. Maka dinamakan anak itu dengan Syaibah. Syaibah itu artinya uban. Kenapa Hasim anaknya dinamai Syaibah? Karena anaknya ada uban. Tentunya tidak semuanya, ada uban. Dinamakan Syaibah. Kemudian Hasim meninggal. Hasim meninggal. Begitu meninggal, kepemimpinan Quraisy memberikan apa tadi? Minuman, makanan orang haji digantikan oleh saudaranya, adiknya, yaitu Muthalib. Siapa? Muthalib. Sedangkan anaknya tadi Syaibah, dia masih tinggal di Madinah bersama ibunya di kampung perkampungan. Kemudian Muthalib dia menjadi seorang pemimpin. Dia memimpin, membagi minuman, menyediakan minuman, makanan kepada jamaah haji kalau musim haji. Begitu juga kalau ada yang umroh, dia berikan minuman dan makanan. Dan ingat, minuman pada saat itu tidak ada air Zam-Zam. Mereka harus mencari air, bahkan membeli dengan harga yang mahal pun dibeli. Karena untuk memenuhi kebutuhan orang yang haji. Air Zam-Zam tidak ada. Kemudian Hasim Muthalib ya menjadi pemimpin tadi, menggantikan Hasim. Dia mengetahui bahwa Hasim mempunyai anak di Madinah, yaitu Syaibah. Maka dia pun ingin mengunjungi keponakannya ini. Berarti keponakan kan? Keponakan. Maka dia pun pergi ke Madinah. Dia naik kendaraan, naik unta, bukan naik motor dan mobil. Saat itu belum ada. Naik unta. Begitu sampai ke Madinah, dia bertemu dengan Syaibah, anak Hasim. Hasim yang telah meninggal. Setelah bertemu, dia pun merasa sedih, ya campur gembira bertemu dengan keponakan. Maka setelah itu Muthalib mengajak kepada Syaibah untuk tinggal bersamanya di Mekah. Singkatnya cerita, maka Syaibah pun ikut bersama Hasim kemana? Ke Mekah. Dari Madinah
pergi bersama Syaibah bersama Muthalib pergi ke Mekah. Syaibah bersama Muthalib. Muthalib membawa unta, berarti Muthalib membonceng keponakannya yaitu Syaibah di belakang, di atas unta. Jadi dibonceng di atas unta, bukan di atas motor atau sepeda. Jadi naik unta. Kemudian begitu sampai di Mekah, perjalanan dari dari Madinah ke Mekah, sampailah Muthalib bersama Syaibah ini ke Mekah. Orang-orang melihat ini Muthalib membawa anak, maka orang-orang pun menyebutnya Abdul Muthalib kepada siapa? Kepada Syaibah. Abdul Muthalib artinya budak Muthalib. Dia kira itu adalah hamba sahaya Abdul Muthalib, padahal keponakannya dia panggil Abdul Muthalib. Kemudian nama itu sudah terkenal, jadi orang-orang memanggilnya kepada Syaibah ini Abdul Muthalib, bukan Syaibah, Abdul Muthalib. Maka dia hidup bersama Muthalib. Abdul Muthalib hidup bersama Muthalib pamannya. Terus berjalan. Setelah besar, kemudian Muthalib meninggal. Ya, namanya manusia, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan mati. Meninggal Muthalib. Maka dilanjutkan pemimpinnya itu kepada ini keponakannya, Abdul Muthalib, Syaibah tadi. Abdul Muthalib menjadi pemimpin, memberikan minuman, makanan kepada jamaah yang haji. Kemudian ada dua peristiwa yang besar, ya, momentum yang besar yang terjadi kepada Abdul Muthalib, dan kita akan sebutkan. Yang pertama adalah ketemunya sumur Zam-Zam, ketemunya air Zam-Zam. Jadi Abdul Muthalib dia menjadi pemimpin, dia mengikuti pemimpin terdahulunya, memberi makan minum jamaah haji ataupun yang umrah. Kemudian dia di suatu hari bermimpi. Disebutkan mimpinya itu berturut-turut sampai 4 kali. Mimpi yang pertama ada seorang yang berkata, ya kalau kita ibaratkan, wahai Abdul Muthalib, gali oleh kamu Thayyibah, gali oleh kamu Thayyibah. Kemudian Abdul Muthalib bertanya, apa itu Thayyibah? Hilang orang tersebut atau suara tersebut. Di hari keduanya dia bermimpi lagi, sama ada orang yang mengatakan, menyuruh, wahai Abdul Muthalib, gali oleh kamu birrah. Abdul Muthalib tidak tahu apa itu birrah, tapi hilang lagi. Hari ketiga lagi bermimpi, Abdul Muthalib, gali oleh kamu madmunah. Apa madmunah? Apa itu madmunah? Tidak dijawab lagi, hilang lagi. Di hari keempat bermimpi lagi, orang itu mengatakan dengan jelas, gali oleh kamu sumur Zam-Zam, air Zam-Zam yang berada di antara kotoran dan darah. Letaknya kemudian ada burung gagak, di atas tanahnya ada sarang semut. Itu tandanya. Maka mendapatkan 4 kali bermimpi, yakinlah Abdul Muthalib untuk mencari sumur Zam-Zam. Maka besoknya dia pun berangkat ke dekat Ka'bah. Dia lihat sekitar Ka'bah mana tempat yang ditunjukkan dalam mimpinya tersebut. Dan ternyata ketemulah tempat tersebut. Ada darah, ada kotoran, kemudian ada burung, ada sarang semut. Kemudian dia pun membawa alat gali, cangkul ataupun apa, ditemani dengan Haris, anaknya yang paling besar. Kemudian dia mulai menggali tanah. Orang-orang sedang tawaf, Quraisy atau orang yang lainnya, mereka ada yang menghalangi. Abu Thalib, jangan kau lakukan. Tapi Abu Thalib dengan keyakinannya dia terus berusaha melawan dan menggali tanah tersebut, berusaha. Terus orang-orang itu sebuah tawaf di Ka'bah. Abu Thalib menggali tanah tersebut. Begitu menggali beberapa saat, kemudian ternyata keluar air mancar. Begitu keluar air mancar, Abu Thalib dengan serentak mengucapkan takbir, Allahu Akbar.
Begitu mengucapkan takbir, orang-orang pun kaget, ada apa ini? Ternyata ada air keluar. Wah, mereka gembira. Begitu gembira mereka datang, mereka berkata, wahai Abdul Muthalib, ini air milik kita bersama. Kata Abu Muthalib, enggak lah. Gimana bisa milik bersama? Ini saya yang bermimpi, saya yang menggali, saya yang berusaha melakukan. Setelah ada air kok milik bersama? Oh enggak, kita milik bersama. Hampir terjadi pertempuran atau perselisihan. Namun daripada berselisih itu, akhirnya mereka mau berselisih, mereka akhirnya mengatakan, ayo kita pergi ke penasehat. Dan penasehat dulu adalah seorang dukun ya. Kalau dukun dulu ada yang laki-laki ya'mur, tapi setelah meninggal. Kemudian yang kedua ada dukun yang terkenal, yaitu di Madinah, seorang perempuan yang berada di Bani Sa'diyah. Maka mereka pun untuk memutuskan keputusan siapa yang memiliki air Zam-Zam ini, mereka bertanya kepada dukun tersebut. Mereka pergi bersama Abdul Muthalib kepada dukun tersebut yang ada di Madinah. Mereka pergi naik unta. Begitu pergi sampai ke Madinah, ternyata dukun tersebut telah lagi pergi ke Khaybar. Maka tidak bertemu. Kemudian kata mereka, ayo kita susul ke Khaybar. Maka mereka pun ingin menyusul. Menyusullah mereka. Di tengah-tengah perjalanan mereka merasa kehausan dan air sudah habis, tidak ada air. Kalau mereka melanjutkan, mereka akan mati. Melanjutkan perjalanan. Kalau mereka pulang, bisa juga mati juga karena tidak ada air, kehausan. Akhirnya mereka kebingungan, sudah putus asa. Namun Abdul Muthalib dia gigih. Kita jangan berputus asa, kita harus berusaha. Akhirnya Abdul Muthalib naik unta, kemudian untanya berjalan. Begitu berjalan, ternyata ada tanah yang mengeluarkan air. Setelah tanah mengeluarkan air, Abdul Muthalib minum dengan kenyang. Kemudian Abdul Muthalib kasih tahu kepada teman-temannya, ini ada air, silakan kalian minum. Mereka minum. Setelah mereka minum, mereka berpikir, Abdul Muthalib ini diberikan kelebihan. Kita saat kesusahan, Abdul Muthalib dengan pelantar Abdul Muthalib bisa keluar air. Akhirnya mereka menyadari, berarti air ini adalah air Abdul Muthalib. Begitu juga air yang ada di Mekah, ini merupakan punya Abdul Muthalib. Akhirnya mereka memutuskan bahwa air Zam-Zam itu dikuasai oleh Abdul Muthalib. Mereka udah selesai. Mereka tidak bertemu dengan dukun, tapi mereka sepakat bahwa air itu dikuasai oleh Abdul Muthalib, air Zam-Zam. Dan air Zam-Zam ini, anak-anak ya, merupakan air yang terbaik. Air itu bisa untuk mengenyangkan. Para ulama dahulu kalau pergi ke Makkah, mereka tidak habis makanan, mereka minum air Zam-Zam dengan niat agar mereka kenyang. Dan Allah kabulkan mereka menjadi kenyang walaupun tidak makan, cuma minum. Dan air itu juga bisa buat obat. Obat apa saja, minum air Zam-Zam. Kemudian juga air itu juga diminum sesuai dengan niatnya. Siapa yang niatnya ingin menjadi obat, akan jadi obat. Niatnya ingin jadi pintar, orang itu akan pintar. Ibnu Hajar Al-Asqalani, ketika dia minum air Zam-Zam, dia berniat berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya minum air Zam-Zam ini, saya meminta kepadamu ya Allah, agar engkau memberikan hafalanku seperti hafalan Imam Zahabi. Imam Zahabi ulama besar. Dia meminta hafalannya itu seperti hafalan Imam Zahabi. Hafal hadis, hafal Quran, hafal kitab-kitab yang lain. Dan ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan. Imam Ibnu Hajar ini mempunyai hafal seperti Imam Zahabi, bahkan bisa lebih. Makanya kalau kita minum air Zam-Zam, jangan lupa untuk berdoa. Berdoa minta apa? Silakan berdoa. Baik, kita ulang. Imam Abdul Muthalib kemudian, karena mereka udah sepakat bahwa yang memiliki air Zam-Zam, menguasai air Zam-Zam adalah Abdul Muthalib, mereka pun pulang ke Mekah lagi. Pulang ke Mekah. Di sana Abdul Muthalib pun kadang berenung. Dia menginginkan seorang raja, seorang pemimpin ini harus mempunyai pendukung untuk membela dirinya. Dan dia pun menginginkan berdoa, berharap kepada Allah agar Allah memberikan anak.
agar dia diberikan anak yang banyak. Bahkan dia pun bernadar, kalau saya diberi anak 10 laki-laki, saya akan bernadar, bersumpah akan saya sembelih, akan saya potong sebagai rasa syukur di Ka'bah, dekat Ka'bah. Itu nazar Abu Thalib. Maka ternyata Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Abu Thalib mempunyai anak laki-laki 10, perempuan 6. Jadi ya 16 anaknya. Setelah anak-anaknya besar ini, Abdul Muthalib pun ingat dengan nazarnya, sumpahnya, bahwa dia bersumpah kalau anaknya laki-laki 10 setelah dewasa dia akan sembelih salah satunya. Maka dia bicarakan kepada anak-anaknya. Anak-anaknya berkumpul. Anak-anaknya ada Haris, Zubair, Abu Lahab, Abu Thalib, Hamzah, Abbas, Abdullah, ayah Nabi Muhammad. Setelah mereka berkumpul yang 10 ini, kemudian Abu Thalib mengatakan, "Wahai anakku, sesungguhnya ayah dulu pernah bernazar, bersumpah, kalau ayah punya anak laki-laki 10, ayah akan sembelih satunya di Ka'bah sebagai rasa syukur kepada Allah." Kata anak-anaknya, "Silakan ayah lakukan." Maka Abdul Muthalib pun siap untuk menyembelih anaknya. Tapi siapa yang akan disembelih? Mungkin kalau kita terjadi kasus begini, orang tua kira-kira siapa yang mau disembelih ini? Anaknya yang bandel, yang tidak sholat, apa yang gimana ya? Kira-kira begitulah. Abdul Muthalib pun kadang dia memilih siapa nih? Dia sangat menyayangi Abdullah, anaknya. Kemudian tapi tentunya harus adil dia untuk menentukan siapa yang akan disembelih. Akhirnya dia pun menentukan dengan cara diundi, ditulis nama semua anak yang 10. Kemudian setelah itu dikocok. Begitu dikocok keluar. Ternyata begitu dikocok keluar, yang keluar adalah Abdullah. Diulang lagi sampai 3 kali, coba diulang lagi. Abdullah lagi. Yang ketiga kalinya ternyata yang dikocok, yang diundi adalah Abdullah. Jadi Abdul Muthalib akhirnya berkesimpulan, keyakinan bahwa yang harus disembelih anaknya adalah Abdullah. Maka dia pun dengan keyakinan mengambil Abdullah, yang anak yang sangat disayanginya. Tapi karena dia nazar, bersumpah kepada Allah akan menyembelih salah satu anaknya, dia enggak mau ingkar janji. Akhirnya dia bawa anaknya Abdullah ke Ka'bah. Dia bawa golok atau pedang untuk menyembelih anaknya. Begitu orang-orang melihat ya di Ka'bah, Abdullah siap untuk memotong, Abdul Muthalib siap untuk menyembelih anaknya Abdullah, maka orang-orang pun melarangnya. "Wahai Abu Thalib, jangan kau lakukan. Kalau engkau melakukan menyembelih anakmu, nanti pemimpin setelah kamu akan mengikuti. Setiap pemimpin akan memotong anaknya. Lah, aku harus gimana? Aku telah bersumpah kepada Allah akan menyembelih salah satu anakku kalau aku punya anak 10. Jangan lakukan. Terus aku harus gimana? Ayo kita pergi kepada penasihat, yaitu kepada dukun yang ada di Madinah. Akhirnya mereka pun pergi lagi. Ini pergi yang kedua kalinya tadi ya. Pergi mereka ke dukun Madinah, dan yang kedua ini mereka bertemu dengan dukun perempuan tersebut. Kemudian Abdul Muthalib dengan orang Quraisy pun memberitakan kejadiannya, bahwa anak ini akan disembelih karena telah bersumpah. Kira-kira gimana keputusannya agar anak ini selamat? Kata dukun ini, begini aja. Kamu kalau ada orang yang terbunuh, berapa harus diganti dengan harta? Kata mereka, saya mengganti dengan 10 unta. Kalau begitu, kamu undi antara unta 10 dengan Abdullah. Kalau unta yang keluar berarti selesai urusan, potong unta 10, Abdullah selamat. Kalau keluarnya Abdullah, maka harus menambah lagi 10 kali lagi. Jadi 2 kali kocokan berarti nambah 10. Baik, akhirnya diberikan usul begitu, mereka melakukan dikocok. Abdullah unta dikocok. Begitu keluar kocokan pertama, dibuka ternyata yang keluar adalah Abdullah. Tambah lagi kedua kali, berarti 10 kali tidak, 10 unta tidak. Tambah lagi kedua kalinya, berarti jadi 20.
Dikocok lagi, ternyata yang keluar adalah masih Abdullah. Ketiga kali masih Abdullah. Ini udah 30 unta. Tambah 40 ke 4 kali Abdullah. 50 ke 5 kali. 6, 7 masih Abdullah. 8, 9 Abdullah. Ke 10 kali, begitu dikocok yang ke 10 kali, ternyata keluar unta. Maka menjadi keputusan unta 100 bisa menebus Abdullah. Akhirnya Abdul Muthalib pun menyetujuinya. Beliau menyembelih unta 100. Dan itu pun berlaku bagi semua orang di saat itu. Siapapun yang ingin menebus jiwa, maka dia harus menggantinya dengan 100 unta. Ya, kalau orang yang membunuh, kemudian dia diganti, maka digantinya dengan 100 unta. Maka Abdullah, dia menjadi selamat, diganti dengan 100 unta. Dipotong oleh Abdul Muthalib sampai 100 unta, bayangkan, banyak sekali. Sampai-sampai bergeletakan unta-unta dan orang-orang bebas mengambilnya. Binatang mau memakan pun dibiarkan. Itu kejadian yang pertama, yaitu Abdul Muthalib menemukan air Zam-Zam, dan sekarang orang-orang yang haji mereka meminum air Zam-Zam. Kemudian Abdul Muthalib ini mempunyai anak yang tadi ya. Salah satu anaknya adalah Abdullah. Abdullah anak yang paling disayanginya. Kemudian Abdullah menikah dengan Aminah, perempuan yang baik. Dari pernikahannya ini, Abdullah dan Aminah mempunyai anak yang paling tampan, manusia terbaik. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad lahir, dan disebutkan ketika Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad lahir, ayahnya Abdullah telah meninggal. Jadi masih di dalam kandungan ibunya Aminah, ayahnya meninggal. Nabi Muhammad dalam keadaan yatim sebelum lahir, menurut sebagian pendapat. Dan ayahnya ini meninggalkan warisan unta, beberapa unta, kemudian kambing, kemudian hamba sahaya yang namanya Barokah, yang dipanggil Ummu Aiman, yang nanti akan menjadi pengasuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian anak-anak, kejadian yang kedua, peristiwa yang besar yang dialami oleh Abdul Muthalib adalah kejadian peristiwa Ka'bah diserang oleh Abraha, orang Yaman, ya. Dia mau menghancurkan Ka'bah. Namun karena waktunya sudah habis, Pak Ian cukupan sekian dulu ya. Nanti untuk melanjutkan tentang kisah Abraha menghancurkan, menyerang Ka'bah bersama pasukannya gajah yang membawa pasukan 60.000. Wah, banyak sekali ini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jadi dicukupkan untuk pelajaran hari ini tentang sirah Nabi, ya, nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abi Manaf bin Qusay. Hafalkan 5 itu saja minimal ya. Kalau hafal semuanya pun itu lebih bagus. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apa yang benar itu dari Allah, dan yang salah itu dari Pak Yan. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Dan apabila ada kesalahan, yang menyimak, yang mendengarkan, Pak Yan minta maaf, karena Pak Yan pun tetap ya sama dengan kalian masih dalam belajar. Terus belajar kita ini ya, sampai mati kita belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.